Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Nabi duduk bersama para sahabat. Salah satu dari sahabat itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an, atau yang biasa dipanggil dengan Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar ini bercerita kepada para sahabat yang lain yang tidak sempat hadir di saat itu, ya. Dan cerita itu sampailah kepada kita pada saat ini, gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4259, tentu dari Ibnu Umar, ya. Ketika duduk itu, lalu sahabat Ansor datang ke tengah-tengah perkumpulan itu, pertemuan itu. Sahabat Ansor datang, salah satu sahabat Ansor datang lalu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah," katanya sahabat Ansor ini, "mukmin manakah yang paling baik?" Memang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara bahwa para sahabat itu sering menanyakan segala sesuatu yang menyangkut kualitas. Ini kualitas ini yang ditanya apa? Mukmin yang terbaik. Di saat lain bertanyanya apa? Bagaimana caranya saya masuk surga? Lalu di tempatan lain, bagaimana caranya saya terhindar dari siksa api neraka? Dan seterusnya dan seterusnya. Mereka itu yang dipikir masalah akhirat. Masalah akhirat. Lalu Nabi menjawab pertanyaan tadi itu bahwa mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, ya. Jadi kita itu dikatakan Nabi adalah paling baik, ternyata bukan orang yang paling khusyuk, ya. Ternyata bukan orang yang paling pandai, orang yang paling yang mukmin terbaik. Tapi menurut Nabi adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, ya. Akhlak, ya. Memang Nabi sendiri kan pernah bersabda bahwa beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu mari kita perbaiki akhlak kita, berusaha memperbaiki, selalu memperbaiki akhlak kita. Lalu sahabat Ansor ini bertanya lagi. Lalu mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas, wahai Rasulullah? Kalau tadi itu mukmin yang terbaik, sekarang pertanyaannya mukmin yang paling cerdas. Siapakah yang paling cerdas menurut Bapak Ibu sekalian? Kira-kira bagaimana jawabannya Nabi? Apakah orang yang pandai matematika yang paling cerdas, atau yang pandai fisika, atau yang bagaimana? Ternyata bukan itu, ya. Nabi menjawab, yang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat masalah mati, ya. Jadi beliau itu yang dikatakan paling cerdas jika beliau itu selalu atau paling sering mengingat masalah kematian dan mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Kita umat Islam kan yakin sekali bahwa setelah kita dicabut nyawa, meninggal berarti, lalu dirawat, dikafani dan harus dimandikan dan lain sebagainya. Lalu kita dikubur, setelah dikubur kita dibangunkan lagi oleh Allah, ya. Nah, dibangunkan lagi oleh Allah. Nah, untuk itu kita butuh bekal yang sangat banyak. Nah, menurut Nabi yang paling sering mengingat masalah mati tadi dan paling banyak bekalnya untuk kehidupan setelah mati, itulah orang yang paling cerdas. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk sering-sering mengingat masalah kematian, ya, masalah kematian. Bahwa kita ini pasti mati, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti mati. Ada yang masih anak-anak sudah mati, ada yang sudah mulai remaja, ada yang sudah tua, ada yang
belum pikun sudah mati, harus sudah pikun. Yang jelas apa Nabi bersabda bahwa usia dari umatnya itu, umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Nah, sangat sedikit yang melebihi itu. Itu menurut Nabi, gitu. Menurut Nabi. Jadi tidak lama kita hidup di dunia ini, ya. Nggak mungkin 100 tahun. Kalau 100 tahun kita sudah tua renta, ya, tidak punya kekuatan dan lain sebagainya. Maka di hadis yang lain Nabi juga menyuruh kita untuk mengingat masalah mati. Di hadis riwayat Nasa'i nomor 1824, Ibnu Majah nomor 4258 dan Ahmad nomor 292 di juz kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Artinya apa itu? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan hidup. Pemutus kelezatan hidup itu maksudnya adalah kematian. Kita disuruh memperbanyak mengingat masalah kematian, masalah kematian. Ini minimal 2 hadis yang sudah kita sampaikan. Lalu apa manfaatnya kita mengingat masalah mati itu? Sebetulnya cukup banyak. Mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan beberapa, 2 atau 3 gitu ya. Yang pertama, kalau kita mengingat masalah kematian, kita pasti berpahala ya. Mengapa begitu? Karena Nabi menyuruh kita untuk mengingat masalah kematian, maka mentaati apa yang beliau suruh itu pasti mendapatkan pahala. Jadi ingat bahwa kita disuruh Nabi untuk mengingat masalah mati. Nah, kalau kita mengingat masalah mati karena taat kepada Nabi, maka itu pasti berpahala. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih giat bekerja ya. Lebih giat bekerja. Bagaimana bisa orang mau mati kok giat bekerja ya? Karena kita bisa mengingat apa? Salah satu tanggung jawab orang tua ada di Quran surat keempat ayat 9. Itu salah satu tanggung jawab orang tua. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Artinya apa? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi kita disuruh takut oleh Allah, khawatir kita itu akan meninggalkan, kalau kita meninggal akan meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah apa? Lemah ekonomi, lemah tauhid dan lain sebagainya. Ya, kita harus khawatir. Kita harus khawatir menurut ayat ini. Surat keempat ayat ke-9. Jadi ini salah satu tanggung jawab orang tua ini akan menyebab kalau kita mengingat masalah kematian, kita akan rajin bekerja. Karena apa? Karena kita sadar bahwa harus ada yang ditinggalkan untuk anak-anak kita. Nah, itu masalahnya. Kita akan bertambah rajin bekerja. Nah, sebentar lagi kan kita bisa mikir begini, sebentar lagi saya akan mati. Berarti saya harus belajar bekerja agar ada yang saya tinggalkan untuk anak saya. Sebab kalau enggak, kita khawatir anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang lemah. Di Quran surat 4 ayat 9. Lalu yang ketiga, insya Allah ini yang terakhir, nanti Bapak Ibu sendiri bisa cari bagaimana manfaat orang mengingat masalah mati ini. Yang ketiga, sholat lebih khusyuk ya. Sholat lebih khusyuk. Kalau kita sholat seperti apa? Seperti kita masih akan hidup lama, itu bisa jadi sholat kita ngelamun gitu. Tapi kalau kita mengingat bahwa sebentar lagi kita akan mati, maka insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Di dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Nabi SAW bersabda, langsung saya baca artinya, ingatlah kematian ketika kamu sholat. Nah ini disuruh lagi oleh Nabi. Ketika kita sholat disuruh apa? Mengingat kematian. Agar kamu berusaha untuk memperbagus sholat. Ya, kalau kita sedang sholat Allahu Akbar, lalu kita ingat sebentar lagi kita akan mati. Apalagi posisi kita begini, ya bersedekap gini, seperti orang mati kan ini.
Nah, kalau ini kita bayangkan bahwa kita akan segera mati, maka kita insya Allah akan memperbagus sholat kita. Jadi seperti itu. Lalu lanjutan hadisnya, sholatlah seolah-olah kamu tidak punya kesempatan untuk sholat lagi. Ini maksudnya apa? Kita sholatlah seolah-olah kita setelah sholat itu akan mati. Bahkan bisa jadi ketika kita sholat itu loh, sholat belum selesai kita sudah dicabut nyawa. Banyak tuh kita mendengar orang yang meninggal ketika sujud, orang yang meninggal ketika ruku dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini yang kita sampaikan itu sebetulnya tidak sulit ya, cuman apa? Cuman sangat penting untuk kehidupan kita, untuk sukses kita dunia dan akhirat. Bahwa saya ulang lagi, mukmin yang paling baik menurut Nabi adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling sering mengingat masalah kematian dan mempersiapkan diri, mempersiapkan beban untuk kehidupan setelah mati. Lalu manfaat untuk mengingat mati itu yang saya sampaikan malam ini ada 3, yaitu mendapatkan pahala, yang kedua lebih giat bekerja, yang ketiga sholat lebih khusyuk. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.